Pada masa penjajahan, Jakarta atau Batavia memiliki pelabuhan Sunda Kelapa yang mengandung sejarah perjuangan pada kekuasaan Kesultanan Banten di masa pemerintahannya. Lalu, pelabuhan Sunda Kelapa berganti nama menjadi Pelabuhan Jayakarta atas wewenang kekuasaan oleh Pangeran Jayakarta. Beliau adalah orang yang sangat dihormati di Jakarta, sekaligus paling dicari oleh tentara VOC pada masa kekuasaannya. Ia sempat mengusir tentara VOC setelah munculnya perang karena konflik monopoli di Banten. Namun, akhir hayat dari Pangeran Jayakarta sendiri masih terdapat banyak simpang siur dalam beberapa versi ceritanya. Ahmad Jaketra, atau yang lebih dikenal sebagai Pangeran Jayakarta, lahir di Banten dan hidup untuk mengabdi kepada keluarga Sultan Maulana Hasanuddin di Istana Surosowan. Dalam hikayat Hasanuddin dan Sajarah Banten Rante-Rante, disebutkan bahwa Pangeran Jayakarta itu memiliki nama lain, yakni Jayawikarta, yang merupakan putra Tubagus Angke dan Ratu Pembayun. Namun, ketika saya melakukan wawancara pribadi dengan Ketua Umum Masjid Jami As-Salafiyah, terdapat perbedaan kisah. Pangeran Jayakarta itu bukanlah sebuah nama, melainkan sebuah jabatan. Sebelumnya, yang memegang jabatan sebagai pimpinan perang di Jakarta adalah Pangeran Sungrasa Jayawikarta yang merupakan ayah dari Ahmad Jaketra. Dari narasumber ini, ia menceritakan versi lain yang paling banyak diyakini keasliannya mengenai wafatnya Pangeran Jayakarta. Pangeran Jayakarta itu adalah bukannya nama tapi jabatan itu. Suatu saat ada perang terbuka tahun 1619. Nah, Pangeran Ahmad Jayakarta karena sudah diketahui kelemahannya agak terpukul mundur gitu. Belanda dengan mudah menerobos benteng pertahanan Pangeran Jayakarta. Nah, disitulah Pangeran Ahmad Jayakarta terpukul mundur. Beliau mengajak pasukannya untuk pindah, waktu itu namanya daerah ke timur, yaitu Jatinegara Kaum sini. Yang mana di Jatinegara Kaum ini pada saat itu masih hutan belukar ya, hutan jati. Nah, Pangeran Jayakarta sedang kejar-kejar Belanda, lalu dia buka jubahnya, dilempar ke dalam sumur yang ada di Mangga II. Nah, sehingga penglihatan Belanda itu yang masuk ke dalam sumur adalah Pangeran Jayakarta. Nah, sebetulnya Pangeran Jayakarta adalah hijrahnya ke Jatinegara Kaum. Setahun di sini membangun sebuah masjid, yaitu masjidnya waktu bukan terlalu besar ya, agak kecil gitu ya kan zaman dulu gitu ya. Nah, makanya ini ada tiangnya, ini asli nih tiang ini dari tahun 1620 ini. Namanya Soko Guru gitu ya. Nah, di sini beliau mendidik keturunannya, mungkin termasuk membina para pengikutnya dan lain sebagainya. Nah, tahun 1640 Pangeran Ahmad Jayakarta wafat gitu. Beliau sebelum wafat beliau sempat berwasiat gitu ya, bahwa apabila saya wafat jangan diberitahukan kepada siapapun. Nah, makanya anak cucunya pada saat itu tidak ada yang berani tuh memberitahukan keberadaan Pangeran Jayakarta gitu. Nah, jadi sampai saat sekarang ini yang jarang tidak habis-habis. Bukannya warga Jakarta aja, udah di Jawa aja sekarang sudah merupakan wisata jarah gitu ya. Sebagai sebuah folklore yang beredar di masyarakat, tentunya kisah ini memiliki nilai-nilai yang bermanfaat untuk kita pelajari dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, saat Pangeran Jayakarta memimpin Pelabuhan Jayakarta, beliau bertanggung jawab atas kekuasaannya dan pantang menyerah untuk melawan Belanda, hingga akhirnya berhasil mengusir mereka dari wilayah Batavia. Yang kedua, ketika Belanda kembali menyerang dengan bala bantuan, Pangeran Jayakarta melarikan diri untuk menjaga harga dirinya atas nama Kesultanan Banten. Ia cukup cerdik dalam membuat strategi untuk mengelabui tentara VOC dengan melepas dan membuang jubahnya di dalam sumur tua sehingga Belanda akan percaya kalau ia telah meninggal. Selain handal dalam memperjuangkan kekuasaan, Pangeran Jayakarta senantiasa berdakwah kepada masyarakat dengan mendirikan Masjid Jami As-Salafiyah yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi dari berbagai lapisan masyarakat, entah untuk beribadah, berziarah, maupun niat baik lainnya.